saya dan teman-teman dari UPN Veteran Yogyakarta akan menjelaskan demo aplikasi yang dari hasil kemarin kami wawancara. Untuk sebelum kita masuk ke demonya, perkenalkan diri kami masing-masing dulu. Perkenalkan, nama saya Iksan Wahyu-Andriarto. Saya Karina Sristia Dewi. Saya Latifah Zakinan Nursaya. Saya Nurhais Ramadan. Ya. Kemudian untuk selanjutnya saya mohon izin untuk Bapak menyampaikan profil Pak Sugandi. Terima kasih. Nama saya Sugandi Gianto. Saya penerima anugerah kebudayaan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018. Rumah saya di Gendeng, Bangun Jiwo, Kasihan Bantul, Jakarta. Saya menggeluti seni rupa tradisi dan pengembangannya. Tujuan kami ke sini Pak untuk menindaklanjuti dari wawancara kami yang sebelumnya. Nah, kemarin terdapat sedikit permasalahan tentang gimana caranya kita menghidupkan kembali lah budaya Pawukon ini, terus mungkin dikemas dengan cara yang lebih modern. Nah, di sini kami membawa prototipe hasil dari diskusi atau hasil dari perancangan kami yang merupakan aplikasi augmented reality. Jadi nanti mungkin untuk detail-detailnya bakal dijelasin oleh Aziz, teman kami. Nah, untuk sebagai kami butuh review dari Bapak mungkin tentang prototipe yang kami bawa ini kurangnya di bagian mana atau yang sebagainya seperti itu. Nah, di sini mungkin langsung saja masuk ke aplikasinya yang akan dijelaskan oleh Aziz. Untuk tampilan awal, waktu kita masuk ke aplikasinya, nah itu di sini terdapat logo dari aplikasi itu sendiri, aplikasi Pawukonnya. Setelah kita berhasil login, nah ini untuk tampilan utamanya Pak. Nah, di sini itu terdapat tampilan yang menginfokan kepada penggunanya. Nah, di sini tuh ada pengertian Pawukon itu sendiri Pak. Menampilkan kalender, dan di sini user bisa menginputkan nama dan juga tanggal lahir. Nah, setelah user menginputkan kedua itu, langsung saja akan diarahkan ke Pawukonnya itu apa, sama di sini ada penjelasannya gitu Pak. Nah, setelah itu user juga bisa meng-share Pawukonnya tersebut melalui Twitter, Instagram, Facebook dan medsos lainnya gitu Pak. Nah, untuk fitur utama dari kami kan kita mengangkat tentang AR gitu Pak. Jadi aplikasi ini bisa menyekan kartu. Nah, jadi kita langsung saja scan di sini. Nah, ini nanti kita siapkan kartunya Pak lewat handphone gini. Nah, setelah udah scan kartu, nah langsung muncul penjelasan Pawukon itu Pak. Kayak gitu. Nah, di sini ada dengarkan aku ini, nanti ada penjelasan lewat voice, lewat suara gitu Pak. Di sini ada kayak simbol-simbolnya Pawukon seperti yang ada di buku Bapak itu. Sama ini itu saja sih Pak dari bentukan aplikasinya. Iya, jadi seperti itu Pak dari hasil rundingan kami. Terus sebenarnya ini kan masih prototipe ya Pak, yang belum kita implementasikan menjadi benar-benar aplikasi melalui algoritma dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk pengembangannya juga kami masih banyak riset lagi, terus kayak ingin mendapatkan feedback dari Bapak juga seperti itu. Nah, mungkin itu yang kami bawa untuk sekarang prototipenya. Ini mungkin kami bisa minta sedikit review atau testimoni, mungkin ada kekurangan kelebihan mengenai prototipe yang sudah kami buat ini Pak. Sesuatu yang bagus karena untuk mempermudah orang kan, saya kira bagus, dan itu memang perlu diuji cobakan. Gitu, saya kira soalnya juga sekarang kan semua kan masih manual, kalau ini kan sudah digital, jadi orang pencet
satu sisi mungkin sudah langsung muncul kan. Kalau saya kan enggak, mesti harus buka tanggal tahunnya, lembaran tahun, tabel baru ke gitu kan. Itu lebih, kalau itu kan pencet satu misalnya tanggal lahir aja kita pencet terus semua keluar kan enak gitu. Nah, seperti itu saya kira ini suatu yang bagus gitu. Dan dari aplikasi ini atau mungkin fitur yang Bapak suka? Kalau saya melihatnya di sini tadi dijelaskan adanya seperti ramalan itu jangan digunakan. Oh, jadi Istilah ramalan, istilah untuk apa itu jangan digunakan karena menurut saya itu kesannya terus apa seperti dukun gitu. oh jadi Ya, jadi istilah-istilah itu kita mungkin kalau itu tertulis atau mungkin ada ucapan di dalam apa, mungkin di dalam tulisan dalam apa aplikasi ini, mungkin itu harus tolong itu diedit dulu aja. oh jadi Ya karena aku nggak begitu serak juga sebab apa ini seperti apa ya. Tapi cobalah itu dihindari kata-kata ramalan ini, bagaimana meluaskan kata-kata itu, itu ya semacam apa ya kalau prediksi. Mungkin prediksi ya, soalnya kalau prediksi mungkin seperti ramalan cuaca itu kan juga tidak seperti sudah tidak dikatakan sebagai apa sebuah. Tapi kalau ramalan cuaca mungkin konotasinya sudah positif. Iya, positif. sudah positif. Ya, tapi kalau ini kan kesan kalau ramalan masa depan misalnya itu kan kesannya jadi negatif. Iya tuh. Iya, betul. Saya pengguna kan mungkin juga bukan hanya apa orang yang non muslim, tapi orang-orang yang muslim kadang-kadang seperti itu kan dianggap nggak cocok gitu ya. Terus ada lagi istilah satunya selain apa ramalan ada itu juga gitu. Mungkin dari Bapak ada saran atau tambahan fitur lagi gitu Pak, biar aplikasinya itu lebih kompleks, lebih informatif gitu. Karena aku tidak paham tentang teknologi ya, jadi mungkin saya akan bisa tahu kalau mungkin saya sudah mengamati beberapa kali. Oh, jadi beberapa kali uji coba perbaikan gitu. Saya kira seperti itu kan, kita juga namanya manusia kan semua juga sudah serba terbatas, jadi tidak mungkin kita bisa kuasai semuanya kan. Jadi kita mesti harus dan Anda sebagai anak muda jangan mudah menyerah untuk memperbaiki dan memperbaiki. Saya kira itu penting, jangan dianggap bahwa aplikasi ini sudah paripurna gitu ya, tapi bagaimana sebuah aplikasi selalu dikembangkan untuk mencari yang lebih mudah gitu. Ya, saya kira ini udah bagus lah gitu, menurut saya udah bagus karena banyak yang masih, saya kira belum ada yang mau mencoba untuk menggali hal seperti ini. Itu kartunya kartu yang seperti apa maksudnya tadi? Apa kartu itu misalnya KTP atau apa kartu yang memang spesifik yang dibuat oleh ini? Tapi kalau kartu yang dibuat oleh itu berarti kan mesti harus masuk dalam aplikasi juga kartu itu. Tetapi kalau misalnya seperti KTP kan setiap orang yang pengen scan di situ, terus nanti dia akan bisa langsung menentukan prediksinya. Tapi kalau pakai kartu tertentu sehingga kan orang sulit, mesti harus ambil lagi. Kecuali kalau memang itu dijual gitu untuk yang profit mungkin beda. Tapi kalau supaya bagaimana setiap orang atau anak-anak muda bisa mengakses, saya kira mungkin semacam KTP atau kartu kartu mahasiswa atau apa ya, mungkin bisa digunakan untuk scan tadi supaya bisa membaca, mungkin loh. Soalnya kalau saya lihat kecuali untuk bisnis itu terserah kalau untuk bisnis, tapi untuk yang untuk bisa diakses kalau tujuannya ke biar dikenal generasi muda ya mestinya aplikasi itu bisa dibuka oleh setiap orang.
betul. Ya, gitu. Jadi mungkin perlu ada sesuatu sebuah apa misalnya kartu-kartu yang apa ya, yang setiap orang punya. Ya. Nah, gitu, setiap orang punya. Tidak perlu download misalnya, nggak perlu gitu. Jadi, bagaimana? Apa itu mungkin? Ya, gitu loh. Ini hanya kemungkinan kan juga itu. Apakah mungkin? Gitu. Sudah sepertinya seperti itu dulu untuk sekarang ya Pak. Dan terima kasih. Terus saya minta untuk tagline buat penutupan video kita. Ketika saya bilang Paukan AR, nanti dijawabnya mantap mendunia. Oke. Paukan ER Mantap mendunia. Terima kasih Bapak.